Saya ingin ke depan bahwa semua orang yang ingin mengundang ketua umum harus ada plus-plusnya. Tugas saya yang paling utama adalah bagaimana membentuk manusia Ansor 5 tahun ke depan. Bagaimana wajah Ansor tahun 2029. Bagaimana wajah Banser 2029. Bagaimana wajah Rizalul Ansor 2029. Itu tugas saya sebagai ketua umum. Maka saya pastikan bahwa saya mewakafkan diri untuk totalitas pada organisasi dengan sahabat-sahabat sekalian. Kita akan melakukan perekayasan besar bagaimana memunculkan tokoh-tokoh politik yang berkelas, yang kuat, tokoh-tokoh ekonomi, juga tokoh-tokoh sosial. Tentu perlu melakukan organisasi yang adaptif, rebranding organisasi, mengembangkan model organisasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, ini bagi sahabat-sahabat sekalian, saya ingin bahwa ketika ketua umum hadir ke banyak tempat, ke depan tidak hanya tugasnya hanya untuk melantik maupun kaderisasi, karena itu yang kita lakukan selama 90 tahun. Saya ingin ke depan bahwa semua orang yang ingin mengundang ketua umum harus ada plus-plusnya. Sekelas ketua ranting kalau melakukan inovasi yang luar biasa, kalau ngundang saya tapi punya inovasi yang luar biasa, saya akan hadir. Tapi kalau pimpinan wilayah tidak ada plus-plus inovasinya, saya urungkan untuk hadir. Apa inovasinya? Macam-macam, terserah. Misalnya sambil pelantikan kemudian Ansor melakukan inovasi peresmian badan usaha, itu oke. Sambil kaderisasi kemudian Ansor misalnya membuka taman bacaan masyarakat, kemudian menanam panen milik kebun Ansor, atau kemudian menebar benih lele di 50 kolam Ansor. Pokoknya apapun inovasinya, itu yang kemudian menjadi tolak ukur ke depan. Setuju? Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk mengundang ketua umum. Maka ke depan saya ingin semua sahabat-sahabat berinovasi. Agar apa? Organisasi betul-betul dirasakan manfaatnya oleh kader maupun jamiah NU secara keseluruhan. Saya nggak ingin bahwa kita hanya berkutat pada soal kaderisasi, apalagi ketua umum hadir hanya pada pelantikan. Saya ingin bahwa banyak inovasi yang muncul di seluruh ranting, seluruh PAC, seluruh PC, dan juga seluruh PW. Karena apa? Ke depan kemudian kalau banyak inovasi, maka setiap tahun Ansor Pusat bisa melaksanakan yang namanya Ansor Innovation Summit, konferensi tingkat tinggi para inovator Ansor seluruh Indonesia, yang nanti kemudian juara masing-masing kategori inovasi kita bisa carikan bapak asuhnya masing-masing untuk membiayai dan mengembangkan inovasi sahabat-sahabat sekalian. Kemudian berikutnya, nah ini konsolidasi infrastruktur organisasi. Kita ini organisasi kadangkala hanya merekayasa hidup kita per 5 tahunan. Orang yang jadi legislatif, orang yang jadi pendamping desa, pendamping keluarga harapan, kita ingin ke depan pola konsolidasi kita rubah. Kita akan melakukan konsolidasi seluruh infrastruktur organisasi. Berapa data Ansor yang memiliki kepala desa kita kumpulkan, kita reorientasi, kita bangun satu model bahwa kepemimpinan desa oleh Ansor betul-betul bermanfaat bagi kader dan bisa menjadi pemimpin desa yang inspiratif untuk daerahnya masing-masing. Kita konsolidasikan lagi teman-teman pendamping sosial dari kalangan Ansor, baik itu pendamping desa, baik itu pendamping PKH. Ke depan apa? Bahwa dari pendamping-pendamping ini, sahabat-sahabat tidak hanya berkutat menjadi pendamping, tapi ke depan proyeksikan bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi politisi, juga bisa menjadi tokoh-tokoh sosial yang hebat. Termasuk penyelenggara pemilu. Kita data kemudian kita konsolidir, baik itu KPU maupun Bawaslu, juga kelompok-kelompok tani dan kelompok-kelompok nelayan.
juga anggota legislatif, juga kepala daerah. Jika seandainya semua infrastruktur ini kita data, kita konsolidasikan, kita orientasikan tentang ekonomi, tentang politik, tentang sosial, maka saya percaya bahwa 5 tahun ke depan akan muncul gelombang kelas menengah dari kalangan Ansor. Kelas menengah yang bukan hanya kita dihitung dari jumlah besarnya massa, tapi kelas menengah yang juga dihitung bahwa sebaran kita bisa melahirkan banyak tokoh-tokoh hebat di bidang bisnis, di bidang politik, di bidang sosial, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, untuk menyusun seluruh arsitektur program-program Ansor ke depan, kita membuat satu rumusan platform namanya BISA. BISA itu alatnya adalah mampu. Maka kita punya kemampuan mewujudkan seluruh mimpi-mimpi kita, seluruh rencana-rencana baik kita. BISA itu apa? Pertama, bisnis ekonomi. Yang kedua, inovasi teknologi dan media. Ketiga, sumber daya manusia. Dan keempat adalah anak-anak muda. Maka kemudian seluruh program-program Ansor dari mulai pusat sampai daerah, orientasi pengembangannya pada 4 ini. Di luar tadi soal yang inherent terkait soal kaderisasi dan soal penguatan ideologi kita. Kepemimpinan ke depan ada satu model baru kepemimpinan, bahwa kita akan melakukan konsolidasi dan mendesain ulang, mereorientasi semua leadership di semua tingkatan, dari mulai PC, dari mulai kemudian PW, dan juga para korwil. Kita ingin bahwa seluruh pimpinan PC, bahwa seluruh pimpinan PW punya cara pandang baru, punya kekuatan baru, pengetahuan baru. Soal apa? Soal bagaimana kemudian memanage potensi sumber daya manusia yang ada di dalam. Soal kemudian bagaimana mengelola, mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Soal bagaimana kemudian bahwa pimpinan kita punya kemampuan komunikasi yang baik, punya kepercayaan diri yang baik, yang tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ini akan kita bentuk 5 tahun ke depan. Satu aplikasi super apps-nya Ansor, bahwa ke depan sambil jalan ada 5 pengembangan. Ini baru pengembangan yang kedua. Kita bikin super apps-nya Ansor, di mana seluruh urusan-urusan organisasi akan terhubung, terkoneksi dengan super apps-nya Ansor. Alhamdulillah Yai, di sini ada ruang konsultasi soal pajak keuangan dan soal LBH. Kemarin banyak masuk pengaduan ke LBH, tapi 70% ternyata beritanya sangat menggembirakan aduannya, yaitu soal perceraian. Nah, ini super app-nya Ansor. Bagi yang belum mendownload silahkan mendownload. Kemudian berikutnya, yang terakhir, kita akan menggalang diaspora Ansor dunia. Hari ini baru 8 negara. Doakan mudah-mudahan tahun ini bisa sampai 20 negara. Kita akan mengkonsolidir, kemudian memberdayakan potensi anak-anak muda NU yang tersebar di berbagai macam belahan dunia. Sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat sekalian, para kiai, para alim ulama, inilah gambaran Ansor masa depan. Mudah-mudahan Jawa Timur bukan hanya menjadi barometer dari segi kuantitas kuatnya Ansor Banser, tapi juga bisa menjadi lokomotif banyak perubahan-perubahan 5 tahun ke depan. Lokomotif inovasi, lokomotif kreativitas, lokomotif pemberdayaan, dan lain sebagainya. Saya ingin semua cabang, semua PAC, semua ranting bersiap diri menyambut dan menyiapkan wujud Ansor masa depan kita semuanya. Terima kasih kepada para alim ulama, para sesepuh, bunyai, para senior yang sudah membantu selama ini sahabat-sahabat di Ansor di tingkatan wilayah, cabang maupun sampai ranting. Mudah-mudahan khidmat kita semuanya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tercatat sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari dan para muassis masyayikh NU yang lainnya.